Terkait pernyataan BMKG soal adanya potensi besar gempa dari 2 megatrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya di Indonesia, saya akan berbincang dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Halo, selamat siang Bu Rita. Selamat siang Mas Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, bisa dijelaskan kembali kepada kami soal 2 megatrust yang ada di Indonesia ini seperti apa Bu? Sehingga membuat kita belakangan ini selain memikirkan politik juga memikirkan soal megatrust ini Bu. Sebetulnya informasi tentang megatrust ini sudah cukup lama diketahui oleh publik, terutama disampaikan oleh para pakar gempa bumi, termasuk oleh BMKG. Jadi kami sifatnya mengingatkan begitu ya. Nah, jadi di Kepulauan Indonesia ini terbentuk akibat tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Ini dari peta kelihatan ya. Nah, yang berwarna kuning itu adalah zona tumbukan. Sebetulnya ada lagi tumbukan dari lempeng Samudra Pasifik masuk ke bawah benua Eurasia. Nah, namun yang kita bahas dalam megatrust itu khusus yang berwarna kuning, yaitu tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Nah, zona ini merupakan zona yang tersusun oleh beberapa segmen, dan di dalam zona tumbukan ini tercatat data sudah mengalami pelepasan energi akibat tumbukan lempeng tadi berkali-kali selama beberapa tahun, beberapa ratus tahun. Di antara lempeng-lempeng, di antara segmen-segmen dalam zona megatrust tadi, terdapat 2 segmen yang diperhitungkan sampai kurun waktu tertentu dalam periode ulangnya ini belum bergerak kembali. Sementara itu segmen-segmen yang lain ini sudah mengalami pelepasan energi. Jadi sebelum lepas sebagai gempa bumi, energi itu tersimpan di dalam masa batuan yang bertumbukan tadi. Dan menurut para pakar termasuk BMKG, 2 segmen yang seharusnya saatnya bergerak namun belum bergerak, yaitu segmen di Mentawai ya, Sumatera Barat, dan segmen di Banten Selat Sunda. Dan inilah yang selama ini pakar-pakar gempa dan juga BMKG mempersiapkan. Kan kita jangan terkejut begitu ya, mempersiapkan apabila sewaktu-waktu bergerak, masyarakat dan pemerintah daerah itu sudah siap. Dan itulah kenapa kami melakukan edukasi, sosialisasi, dan juga menyiapkan sistem monitoring yang lebih handal, diperkuat, beserta potensi dampaknya berupa tsunami. Sehingga kami juga menyiapkan sistem peringatan dini tsunami apabila sewaktu-waktu lempeng itu bergerak dan membangkitkan tsunami. Demikian. Bu Rita, selama ini BMKG seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita bahwa selalu mengingatkan akan terjadinya megatrust gempa yang cukup besar ini. Tetapi koordinasi dengan yang di lapangan seperti di daerah-daerah ataupun di provinsi ini seperti apa? Karena mengingat bahwa beberapa kali sering kita mendengar juga melihat bahwa persiapannya itu tidak ada, bahkan peringatan dini juga tidak ada. Ya, kalau untuk gempa bumi memang di Indonesia ini belum ada peringatan dini ya, masih dalam proses penyiapan ya. Jadi memang belum siap untuk peringatan dini gempa bumi. Ya, kalau di Jepang beberapa detik, katakanlah 10 detik sebelum gempa bumi ada peringatan dini. Nah, di Indonesia yang sudah siap adalah peringatan dini untuk tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi tadi. Nah, seberapa jauh persiapannya? Ada 2 persiapan, terutama persiapan teknis, yaitu dari segi teknologinya, dan persiapan sosiokultur dari segi
kesiapsiagaan masyarakat. Untuk persiapan teknis, koordinatornya adalah BMKG, bekerja bersama dengan BRIN, dengan para pakar ya, untuk membangun sistem monitoring dan peringatan dini yang lebih handal dibandingkan 20 tahun yang lalu. Misalnya saat gempa di Aceh ya, dan membangkitkan tsunami, sama sekali tidak